Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Afriani, mahasiswi Universitas Kusuma Husada, alih kredit S1 Kebidanan. Pada saat ini, saya akan melakukan ujian OSKA secara daring, yaitu asuhan kebidanan pada pranikah dan prakonsepsi, konseling, persiapan menjadi orang tua. Dengan dosen penguji Ibu Megayana Yesi Mareta SST MK. Pertama, mempersiapkan alat, yaitu alat tulis, lembar leaflet untuk mengedukasi pasien. Silakan masuk Pak Bu, monggo duduk. Selamat datang Pak Bu. Melakukan tindakan dengan sabun dan air mengalir. Menggunakan 6 langkah. Terus langsung mulai ya. Namanya siapa Mbak Bu? Saya Bu Riri. Oh iya, umurnya berapa? 21 tahun. Umurnya 21 tahun. Agamanya apa Mbak? Islam. Suku bangsanya Indonesia. Golongan darahnya sudah pernah periksa? B. Oke. Pendidikan terakhir apa Bu? SMA. Iya. Pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Iya. Sekarang sudah menikah nih? Iya. Oh iya. Ada alamat dan nomor telepon gitu? Ya. Oh iya. Saya tulis nih. Alamatnya di? Di Bantrutno. Oh iya. Nomor teleponnya 08 085. Oh iya. Sudah. Nama suaminya siapa Pak? Nama Sony. Pak Sony nggih. Umurnya? 22 tahun. Nggih, agamanya Islam ya. Pendidikan terakhir? SMA. Nggih, pekerjaannya apa Pak? Wira swasta. Oh iya, wira swasta, sudah menikah 2 bulan ya. Terus sekarang sudah menikah 2 bulan ya. Terus di sini mau konsultasi tentang kesiapan menjadi orang tua ya. Iya. Oh iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua ya. Kesiapan menjadi orang tua itu kita memiliki, diharapkan setiap pasangan calon pasangan suami istri itu sudah siap untuk menjadi orang tua, dan agar nanti pengasuhan dapat menjadi benar dan mampu membantu anak-anaknya menjalani masa tumbuh kembang dengan baik dan menyenangkan. Terus saya di sini akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua nih. Persiapan menjadi orang tua itu ada persiapan perencanaan keluarga, persiapan kehamilan, persiapan psikologis, persiapan finansial atau dana, terus persiapan untuk laktasi atau menyusui nanti kalau sudah punya anak dia harus siap. Misalkan kalau nanti ibunya bekerja bisa pakai diperah gitu ya Mbak ya. Sekarang nggak bisa diperah terus dimasukkan ke kulkas gitu. Terus dan persiapan saudara kandung. Terus saya akan menjelaskan tentang perencanaan keluarga meliputi perencanaan usia pernikahan. Usia pernikahan itu yang matang sekitar umur 20 sampai 30 tahun ya. Jenengan juga sudah cukup. Terus membina hubungan antar pasangan dengan keluarga lain dan kelompok sosial. Merencanakan kehamilan anak yang pertama. Nah, kalau anak pertama sudah lahir nanti memberi jarak ke anak yang kedua agar bisa teratur. Terus berhenti mempunyai anak ketika usianya 35 tahun, karena kalau punya anak di usia 35 tahun beresiko ya Ibu ya, resiko tinggi. Terus merawat dan mengasuh anak dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, pola asuh dan asah. Menjelaskan tentang persiapan kehamilan. Nah, kalau nanti mau hamil dipersiapkan. Pemeriksaan fisik itu meliputi, tadi kan sudah diperiksa ya Ibu, tekanan darahnya, suhunya, nadinya sudah saya periksa. Nah, nanti kalau mau hamil itu harus mempersiapkan gizi seimbang. Maksudnya jenengan harus sebelum hamil itu minum
tablet tambah darah dan mengkonsumsi asam folat. Itu nanti untuk pondasi ketika bayinya ada di rahim ibu, dia udah pondasi kuat untuk berkembang gitu ya. Terus tidak membiasakan minum air putih 8 gelas per hari. Terus menghindari konsumsi teh dan kopi setelah makan. Karena mengkonsumsi teh itu menghambat penyerapan zat besi di tubuh ibu, gitu ya. Terus membatasi konsumsi garam, karena kalau konsumsi garam berlebihan nanti akan merusak ginjal. Tidak hanya garam saja, kita harus membatasi konsumsi gula, lemak. Lemak itu terdapat dalam minyak itu ya. Goreng-gorengan itu nggak boleh banyak-banyak gitu. Terus kalau nanti mau hamil, setiap calon pengantin itu kan udah nanti diharapkan imunisasi tetanus toksoi DT. Sudah ya kemarin sebelum hamil 2 kali gitu. Ya. Terus kesehatan reproduksi dijaga, menjaga kesehatan reproduksi. Terus kita menyiapkan suatu kehamilan itu menjaga mental, harus siap kedua belah pihak ya. Setiap calon ibu hamil itu harus bahagia, bapaknya harus membahagiakan ibunya ya, agar kehamilannya dapat berjalan dengan lancar dan menghindari stres pada ibu hamil yang menyebabkan bayi yang dikandung akan ikut stres juga dan ikut cemas begitu ya. Terus saya juga akan menjelaskan mengenai persiapan psikologis menjadi orang tua. Saya akan menjelaskan tentang persiapan psikologis menjadi orang tua, tentang tantangan hidup yang dialami sehingga orang tua telah siap dengan segala kemungkinan yang terjadi ya. Ini yang dimaksud di sini, secara mental orang tua sudah siap untuk menerima kehamilan. Jadi nanti kalau bayinya sudah lahir ya menjadi keluarga yang bahagia begitu ibu. Terus tentang persiapan finansial ya, ini sangat penting persiapan finansial ini karena kita harus mempersiapkan dana untuk kebutuhan yang tak terduga. Misalkan nanti ada kebutuhan yang tak terduga, anak sakit atau apa gitu, kita udah siap ya. Terus menjelaskan mengenai persiapan laktasi ya. Kita karena harus menyusui bayinya sampai umur 0 sampai umur 6 bulan harus diberi ASI saja tanpa makanan pendamping, karena ASI itu sangat baik untuk kebutuhan bayinya ya. Terus menyiapkan jadi nanti sewaktu kehamilan itu kita melakukan perawatan payudara gitu. Kalau bisa nanti di bidan nanti akan dilakukan perawatan payudara ya, karena ASI itu terbaik untuk bayi. Nah, terus nanti ada teknik menyusui, nanti kalau belum ngerti nanti dijelaskan oleh bu bidannya teknik menyusui yang benar itu bagaimana. Terus kalau memang ibunya kerja nanti bisa pakai disimpan atau diperah di sekarang pompa elektrik banyak sekali yang sudah mendukung untuk pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus saya akan menjelaskan tentang persiapan adaptasi saudara kandung jika kehamilan ini direncanakan. Nah, kita misalkan upaya untuk menghindari sibling rival dengan cara, misalkan ini loh Bu, yang dimaksud di sini itu kalau kita punya anak terus hamil lagi. Nah, persiapan menjadi seorang kakak bagi anaknya yang pertama gitu kan. Nanti dengan kehadiran bayi yang kedua, anak yang pertama merasa tidak disayang oleh ibunya. Nah, kita harus mempersiapkan itu. Terus melibatkan anak yang pertama untuk membantu persiapan kelahiran adiknya. Nanti si kakak itu kan merasa, oh saya jadi kakak gitu, dia merasa menjadi senang. Terus membantu anak untuk menyesuaikan perubahan ini, anaknya dibantu, maksudnya selalu dilibatkan dalam misalkan dalam milih pakaian adiknya. Nah, seperti itu adiknya juga, kakaknya itu harus diberikan baju juga. Kalau misalkan adiknya beli baju, nanti dia merasa iri gitu nih. Terus nanti ini memperkenalkan anak dengan profil adiknya. Dia
sebagai seorang kakak, terus dikasih tahu ini loh, kamu menjadi seorang kakak gitu. Terus mengajak si kakak juga untuk periksa kehamilan, dilibatkan, misalkan, ayo kak ikut pemeriksaan adik ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak tentang penjelasan saya tadi? Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas. Oh iya, sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke. Terima kasih. Oh, iya, sama-sama Bu. Semoga penjelasan saya ini berguna ya untuk kedepannya ya. Amin. Iya, hati-hati di jalan ya Pak Bu. Mencuci tangan, terus melakukan dokumentasi di lembar sholat.